Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk kita ambil bagian dalam ibadah rumah tangga pada hari ini, dan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa menuntun dan memelihara kami dalam kami memasuki tahun 2021 hingga pada saat ini. Dan kami percaya tuntunan tangan Tuhan terus akan terjadi di dalam hidup kami. Dan kami juga memohon Tuhan, kiranya Engkau menguasai kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kuasai hamba-Mu dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasai juga seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga masing-masing kami selalu memperoleh berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berbicara dalam satu tema kecil, kesaksian yang berpusat kepada Kristus. Hari ini kita merenungkan tentang kesaksian Yohanes yang sering kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Namun melalui firman ini, Yohanes Pembaptis tidak memperkenalkan dirinya sebagai Yohanes Pembaptis, melainkan ia memperkenalkan dirinya sebagai saksi. Lalu apa yang menjadi panggilan dan misi yang diemban Yohanes Pembaptis sebagai saksi itu? Apa dampak pemberitaan Yohanes ketika bersaksi tentang Yesus? Dan bagaimana kesaksian hidup kita sebagai saksinya? Nah, Bapak Ibu, Yohanes dalam pemahaman firman Tuhan ini memiliki sebuah kesadaran penuh akan tugas panggilan dan misi yang diembannya ketika Allah memilihnya, yaitu ia memusatkan seluruh pelayanannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes sadar betul bahwa dirinya hanyalah utusan dari Allah, Sang Mesias. Dan Yohanes juga telah membuktikan bahwa seorang utusan yang baik tidak akan merebut kemuliaan Allah.
kemuliaan itu hanya bagi Kristus Yesus yang dilayaninya. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-34, Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kita dapat melihat secara rinci bagaimana tentang kesaksian Yohanes yang mengenalkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Ia mengatakan yang pertama, Yohanes mengakuin bahwa dirinya bukanlah Mesias yang ditunggu-tunggu umat Israel. Yohanes hanyalah merupakan suara yang menyaksikan Yesus yang berada di padang gurun. Yang kedua, Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Sedangkan Yohanes Pembaptis hanya bisa membaptis dengan air. Melalui pemahaman firman Tuhan ini, ia mau menjelaskan bahwa baptisan yang dilakukannya dengan air itu hanya ingin memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Karena apa? Karena ia tahu ketika ia menerima perutusan dari Allah itu, Allah telah berfirman kepadanya, "Kalau kamu melihat ada merpati turun dan berada di atas seseorang, maka dialah itu anakku. Dialah Yesus Kristus yang engkau saksikan dalam pelayanan. Dan dialah anak domba Allah yang akan kukorbankan untuk menghapus dosa dunia." Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus dan ia melihat tentang hal itu, ada merpati turun dan ia yakin inilah Yesus anak Allah itu. Itu sebabnya ia memperkenalkan Yesus ini kepada umat Israel. Inilah dia anak domba Allah. Yang ketiga, Yesus adalah anak domba Allah. Artinya apa? Sebutan anak domba Allah berarti dikaitkan dengan dosa umat manusia. Artinya Yesus sebagai anak domba Allah akan menghapus dosa umat manusia. Yesus sebagai anak domba Allah yang diutus Allah ke dunia ini bertujuan untuk mengorbankan dirinya, menghapus dosa manusia. Dan selingkup penebusan yang terjadi dalam diri Yesus itu tidak hanya berpusat pada kehidupan umat Israel, tetapi untuk seluruh suku yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, artinya berita tentang apa yang disampaikan oleh Yohanes itu berpusat pada Kristus dan kepada Yesus yang telah diutus Allah. Apakah dengan demikian dalam kesaksian Yohanes itu seluruh umat Israel akan menerimanya dengan penuh sukacita? Karena sementara mereka melihat tugas dan pelayanan Yohanes yang begitu luar biasa, yang memiliki karunia yang luar biasa, maka ia beranggapan bahwa Yohaneslah sebagai Yesus yang ditunggu-tunggu untuk memberikan penyelamatan atas kehidupan manusia yang menjadi raja atas bangsa Yahudi. Karena itu, kita melihat dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Para imam, orang Lewi, orang Farisi datang kepada Yohanes untuk meminta penjelasan dan penegasan tentang kesaksiannya.
Melalui ini Bapak Ibu, sebenarnya Yohanes punya peluang untuk mengatakan bahwa bukan Yesus, tetapi dirinya lah. Namun, inilah seorang utusan Allah yang memiliki komitmen dan integritas tinggi, yang tidak mau mengambil kesempatan, tidak mau mencuri kemuliaan dari Allah. Karena dia sadar betul bahwa Yesus Kristus itulah anak Allah yang perlu kita taati, yang perlu kita juga hayati, yang perlu kita imani tentang pengajarannya. Hanya Kristus Yesus itulah jalan satu-satunya untuk kita manusia menerima keselamatan. Di luar itu tidak ada. Walaupun ada yang memberikan keselamatan, itu hanya keselamatan palsu. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan hidup yang kekal, yang tidak ada yang bisa memberikannya. Jelas di sini Bapak Ibu, ketika orang-orang Lewi, orang-orang Farisi datang kepadanya untuk meminta penjelasan itu, Yohanes tidak kendur. Ia tetap bersemangat, bahkan ia tidak pernah merasa kecewa akan apa yang diberikan kepadanya, tugas yang punya batasan itu, yang diberikan oleh Allah. Ia tetap mengatakan bahwa bukan dia yang ditunggu-tunggu manusia, bukan dia yang ditunggu-tunggu dunia, tetapi Yesus yang telah lebih dahulu, yang sebelum ia telah ada. Itulah yang perlu kalian taati, itulah yang perlu kalian imani, itulah yang perlu kalian teladani. Dan itulah firman yang disampaikannya yang perlu kita lakukan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, melalui pemahaman firman Tuhan ini juga kita diingatkan bagaimana tentang kesaksian kita kepada Kristus. Apakah yang kita lakukan sama seperti Yohanes? Terus berpusat dan mengutamakan pemberitaan yang kita sampaikan itu harus berpusat pada Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Apakah ketika kita merasa bahwa kita punya kemampuan, kita punya talenta, kita punya kelebihan dari yang lain, ketika orang terkagum-kagum melihat tugas pelayanan kesaksian yang kita sampaikan, apakah kita sama seperti Yohanes yang memiliki integritas tinggi, yang tidak pernah kecewa untuk terus mengatakan kepada seluruh umat manusia bahwa bukan aku, tetapi Yesuslah yang harus kita teladani. Berita firman Tuhan yang kita sampaikan itulah yang perlu seluruh umat manusia dengarkan dan patuhi. Apakah dengan semua itu kita tidak lupa dengan panggilan kita, sama seperti Yohanes yang tidak mau mencuri kemuliaan Allah? Artinya Bapak Ibu, kita diingatkan, sekalipun kita punya kualitas yang baik, kita punya talenta yang banyak, kita punya keahlian yang lebih dari orang lain, Allah menginginkan agar jangan sampai itu menjadi sebuah kesombongan diri kita. Tetapi itu semata-mata harus kita jadikan pada pusat tujuan yang memberi segala kelebihan itu dalam hidup kita. Maka biarlah semua apa yang kita lakukan dalam sebuah kesaksian hidup kita itu merujuk pada sebuah kehidupan Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga orang yang melihat senantiasa semakin mengenal Tuhan Yesus. Karena kita adalah saksi hidup. Kita adalah surat-surat Kristus yang terbaca. Itu sebabnya jangan sampai kita
mencuri kemuliaan Tuhan yang terjadi. Nah, yang berikut, sebagaimana yang disampaikan dalam pemahaman firman Tuhan ini, bagaimana integritas yang dimiliki oleh Yohanes kalau ia sudah menjelaskan bahwa dirinya bukan Yesus, bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Bagaimana dia berpikir, atau adakah ia terpikir bahwa ia akan kehilangan pamor, ia akan kehilangan kesuksesan dan lain sebagainya. Di sini kita diingatkan, Yohanes Pembaptis tidak pernah takut dengan itu. Berita tentang Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan manusia itu terus ia kumandangkan. Sekalipun mungkin pada akhirnya ia akan dikhianati, ia akan dikecewakan, ia akan disakiti dan lain sebagainya. Namun ia tetap konsisten dengan tugas dan panggilannya. Nah, ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Ketika kita tetap berkomitmen untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, yang sekalipun mungkin itu akan menyakitkan, tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita. Meskipun apa yang kita kerjakan, banyak orang yang mencemooh kita, banyak orang yang juga menolak kita karena kekurangan dan keterbatasan kita. Tapi lakukanlah tugas pelayanan dan kesaksian itu dengan benar dan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan juga akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kita. Artinya, kerjakan apa yang menjadi bagian kita yang telah Allah perintahkan. Maka Allah akan mengerjakan bagiannya untuk kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan firman-Nya.